Imam At-Tabari yang terzalimi. Siapa yang tak kenal tafsir At-Tabari? Iya, sebuah kitab tafsir yang cukup terkenal dikarang oleh Imam Muhammad bin Jarir Abu Ja'far At-Tabari wafat 310 Hijriah. Sebelum menulis kitab tersebut diceritakan bahwa beliau melakukan salat istikharah dahulu selama 3 tahun. Beliau meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam penulisannya, maka tak heran kitab itu menjadi salah satu rujukan tafsir yang terpercaya. Sebenarnya nama kitab tafsir beliau adalah Jami'ul Bayan Ta'wil Ayyi Al-Quran. Orang lebih mengenalnya dengan tafsir At-Tabari. Syamsuddin Az-Zahabi wafat 748 Hijriah. Di Syiar A'lam An-Nubala halaman 11 atau 168 itu menurut Syamsuddin Az-Zahabi. Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi wafat 774 Hijriah menuliskan bahwa Ibnu Jarir selama 40 tahun setiap harinya beliau menulis 40 halaman buku. Kira-kira sudah berapa halaman yang beliau tulis selama itu? Di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah halaman 11 atau 165. Selain kitab tafsir tadi, beliau menulis banyak kitab lain, di antaranya kitab Tahzibul Athar, Tarikh At-Tabari, atau yang bernama Tarikh Ar-Rusul wal Anbiya wal Muluk wal Khulafa, dan lain-lain. Ibnu Jarir atau Imam Tabari dizalimi. Meski beliau seorang ulama yang diakui oleh hampir setiap generasi muslim, kitabnya selalu dibaca oleh semua kalangan sampai sekarang. Ternyata ada kisah memilukan di balik kehidupan beliau bahkan sampai beliau wafat. Siapa yang menzalimi beliau? Mari kita baca ceritanya perlahan-lahan. Ibnu Katsir wafat 774 Hijriah menyitir perkataan Abu Bakar ibn Huzaimah wafat 311 Hijriah ketika berkomentar tentang Ibnu Jarir atau At-Tabari, ma a'lamu ala adimul ardi a'lamu min Ibnu Jarir walaqad zalamtuhul Hanabilah. Saya tak pernah temui di bumi ini orang yang lebih alim dari Ibnu Jarir. Sayangnya beliau dizalimi oleh Hanabilah. Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah halaman 11 atau garis miring 166. Syamsuddin Zahabi 748 Hijriah dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala halaman 11 garing 168. Ya, beliau dizalimi oleh oknum di zamannya, oknum dari para pengikut mazhab Hambali, bahkan sampai akhir hayat beliau. Perlu dicatat, ini bukan pengikut Hambali abad ini ya, tapi pengikut Hambali di abad keempat Hijriah. Jika ada kesamaan kasus dan pelaku serta ide dengan zaman sekarang, bisa jadi itu hanya kebetulan belaka. Ibnu Jarir dituduh rafidah dan ilhad, wa ad'u ilaihi ar-rafdu, thumma ad'u alaihi al-ilhad. Mereka menuduh Ibnu Jarir sebagai rafidah lalu menujunya dengan ilhad atau ateis. Izzuddin bin Al-Asir dalam kitabnya Al-Kamil fit Tarikh halaman 6 677. Izzuddin bin Asir wafat 630 Hijriah. Sungguh tuduhan yang cukup serius. Ibnu Jarir dituduh sebagai syiah rafidah dan ilhad ateis. Jadi tuduh menuduh orang lain meski orang lain itu sudah selevel ulama besar pun sudah ada sejak zaman dahulu. Jika sekarang kok masih ada yang suka menuduh-nuduh orang lain yang tidak sealiran dengan tuduhan yang hampir-hampir mirip, ya tidak usah kaget. Tapi apakah tuduhan kepada Ibnu Jarir itu benar dan terbukti? Tentu tidak. Hanya orang-orang yang picik jika kala argumentasi lantas menyerang personal dan membunuh karakter. Dilarang mengajar. Ternyata tuduhan itu tak hanya berhenti hanya tuduhan belaka. Selain dituduh, Imam Ibnu Jabir juga diboikot untuk mengajar. Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Syihabuddin Ar-Rumi wafat 626 Hijriah dan Imam Az-Zahabi wafat 748. Lianna al-Hanabila kanu yamna'una ay yajtama'a bihi ahadun. Para pengikut Hanabila melarang orang-orang untuk berkumpul dengan Imam Ibnu Jabir atau Ismail Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah halaman 11 garing 166. Sementara itu Syihabuddin Ar-Rumi di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Udaba halaman 6 garis miring 2443 mengatakan walaqad zalamtuhul Hanabila qala wa kanatil Hanabilati tamna'u minhu wa la tatruku ahadan yasma'u alaihi. Para Hanabilah telah menzalimi Ibnu Jarir. Mereka melarang orang-orang untuk ngaji kepadanya, bahkan tak membiarkan satupun mendengarkan Imam Ibnu Jarir. Sedangkan Imam Az-Zahabi di kitabnya Syiar A'lam An-Nubala halaman 11 garis miring 168 wa kanatil Hanabilata tamna'u min ad-dukhuli alaihi. Hanabilah melarang orang untuk masuk ikut ngaji kepada Imam Ibnu Jarir atau At-Tabari. Tentu sungguh hal yang kurang baik. Kenapa sampai orang mau mengaji ke beliau saja dilarang? Dikubur di dalam rumah. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa beliau wafat di usia 85 atau 86 tahun. Sampai wafat pun para Hanabilah itu masih saja memboikot Imam Ibnu Jabir, sampai untuk dikubur siang hari saja dilarang. Akhirnya Imam Ibnu Jabir At-Tabari dikuburkan di dalam rumahnya sendiri. Ini ditulis Ismail Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah halaman 11 garis miring 166.
6. ودفن في داره لأن بعض عوامل الحنابلة ورعاؤهم منعوا دفنه نهارا ونسبه إلى الرفض ومن الجهلة من رماه بلا لحاد وحاشه من ذلك كله. Imam Tabari dikuburkan di dalam rumahnya. Hal itu karena kaum awam dan kaum rendahnya Hanabila mencegah pengkuburan Imam At-Tabari di siang hari. Mereka menuduh Imam At-Tabari sebagai Syiah Rafidhah, bahkan ada yang sampai menuduh ateis, tapi itu semua tidaklah benar, kata Ismail bin Katsir dalam kitab Al-Binayah wa Nihayah halaman 11 atau garis miring 166. Ulama sekelas At-Tabari wafat 310 Hijriah saja dituduh macam-macam, dilarang mengajar, diteror dengan dilempari rumahnya dengan batu. Sampai wafat pun untuk dikubur di siang hari masih saja dilarang. Beginikah sikap orang muslim terhadap ulama yang berbeda pendapat? Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir bahwa semua tuduhan itu adalah tidak benar. Hanabila dipimpin oleh Muhammad bin Daud al-Faqih al-Zahiri. Setiap gerakan awam biasanya ada tokoh ahli yang menjadi otaknya. Begitu juga dengan gerakan tuduhan dan boikot Imam Ibnu Jabir At-Tabari, ada tokoh intelektual di balik itu. Imam Ibnu Katsir menyebutkan, wa innama taqallidu dhalika an Abi Bakar Muhammad bin Dawud al-Faqih al-Zahiri haitsu kana yatakallamu fihi wa yarmihi bil 'adhaimi wa bir rafdi. Mereka taklid kepada apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Muhammad bin Dawud al-Faqih al-Zahiri. Ya, adapun Imam Az-Zahabi menyebutkan di dalam kitabnya Syiar A'lam Dumala halaman 11 garis miring 171, wa kanatil hanabilatu hadzaba Abi Bakr ibnu Abi Daud fakathiru wa saghabu ala Ibnu Jarir wa naluhu adha wa lazamu baitihi wa na'udzu billahi minal hawa. Hanabilah saat itu adalah kelompok dari Abu Bakar ibnu Abu Daud. Sebenarnya di sini disebutkan ada dua nama pemimpin para Hanabilah yang memboikot Imam Ibnu Jabir At-Tabari, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Abdul Faqih Az-Zahiri dan Abu Bakar bin Abu Daud. Hampir mirip tetapi sebenarnya itu dua nama yang berbeda orangnya. Entah mana yang benar saya sendiri belum bisa mentahqiqnya. Orang pertama adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Faqih Az-Zahiri, lahir 255 Hijriah dan wafat 297 Hijriah. Sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah halaman 11 garis miring 167, beliau adalah anak dari Imam Daud Az-Zahiri, wafat 270 Hijriah. Beliau memiliki kitab Al-Intisar min Muhammad bin Jarir At-Tabari. Sedangkan orang kedua adalah Abu Bakar bin Abu Daud, lahir 230 sampai 316 Hijriah. Sebagaimana ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala halaman 11 garis miring 171, beliau adalah Abdullah bin Sulaiman Ash'ad As-Sajistani, anak dari Imam Abu Daud, wafat 275 Hijriah, pengarang kitab Sunan Abu Daud. Abu Bakar Muhammad bin Daud al-Faqih al-Zahiri kan dari mazhab Zahiri. Kenapa bisa bermain dan menjadi pemimpin gerakan Hanabilah di zaman itu? Entah Zahiri yang menunggangi Hanabilah, atau memang Hanabilah saat itu mirip-mirip dengan Zahiri, atau memang Zahiri itu tak jauh berbeda dengan Hanabilah. Memang kita kadang susah membedakan. Namanya saja tuduhan bisa jadi benar tapi bisa salah. Sebagaimana yang diungkap oleh Ibnu Katsir, semua tuduhan itu tidaklah benar. Hasyayu min dzalika kulli. Tapi kira-kira apa yang melatar belakangi tuduhan itu? Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, tidak memasukkan Imam Ahmad sebagai fuqaha. Imam At-Tabari wafat 310 Hijriah tidak memasukkan Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah sebagai faqih dalam bukunya Ikhtilaf al-Fuqaha, tetapi hanya sebagai muhaddis saja. Imam Ibnu Jarir Tabari wafat 310 pernah berkata, amma Ahmad bin Hanbal fala ya'uddu khilafahu. Imam Ahmad bin Hanbal wafat 241 Hijriah tidak dianggap ketika pendapat beliau bertentangan dengan lainnya. Itu ditulis oleh Syihabuddin Ar-Rumi Al-Hamawi, wafat 626 Hijriah, Mu'jam Al-Udaba halaman 6 garis miring 2450. Gara-gara tidak menganggap Imam Ahmad bin Hanbal wafat 241 Hijriah sebagai faqih, para pengikut mazhab Hambali marah dan tidak terima. Ya, ini cukup panjang. Ya, ini di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Udaba, Syihabuddin Ar-Rumi, karya Syihabuddin Ar-Rumi Al-Hamawi, halaman 6 2450. Saya bacakan artinya. Ya, kita ambil Arabnya ya. Ya, ini dia. Tuh bisa dia apa? Yang artinya adalah, suatu ketika hari Jumat, para Hanabilah mendatangi Ibnu Jabir ke masjidnya. Mereka bertanya tentang Ahmad bin Hanbal dan tentang hadis duduknya Allah di atas arsy. Imam bin Ajari berkata, Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak diperhitungkan ketika beliau berbeda dengan ulama lain. Ketika pengikut Hanabilah dan As'am Haris mendengar hal itu, mereka melangkah maju dan melemparinya. Lalu Imam Abu Ja'far At-Tabari berdiri dan melangkah pulang lalu masuk ke rumahnya. Setelah masuk ke rumah, ternyata para Hanabilah tadi masih saja melempari rumah Imam Ibnu Tabari dengan batu.
Rumahnya salah seorang ulama yang kita baca dan akui karyanya sampai saat ini pernah mendapatkan teror lemparan batu dari sekelompok orang yang menganggap pendapatnya selalu benar dan pendapat orang lain yang pasti salah. Na'udzubillahi min al-hawa. Yang kedua, hadis Ghadir Khum. Hadis Ghadir Khum adalah hadis yang menjadi perdebatan antara Sunni dan Syiah akan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Syiah memakai hadis itu untuk pembenaran hak Ali dalam menjalankan khilafah. Meski Ahlus Sunnah tidak memaknai hadis Ghadir Khum sebagai pembenaran atas hak Ali atas khalifah. Perlu dicatat mentasihkan hadis Ghadir Khum tidak lantas menjadikan seorang itu terindikasi Syiah. Sehingga para Hanabilah saat itu dengan mudah menuduh orang lain bahkan selevel ulama Imam Ibnu At-Tabari sebagai Syiah Rafidhah yang ilhad, bahkan ilhad atau ateis hanya gara-gara menulis buku yang mensahihkan hadis Ghadir Khum. Az-Zahabi berkata, jama'a taraqu hadithun Ghadir Khum fi arba'ati ajza' ra'aitu syatrahu faharani syi'atun riwayatu wa huzimat biwuqu'i dzalika. Imam Ibnu Jabir mengumpulkan semua jalur hadis Ghadir Khum dalam 4 jilid. Saya Az-Zahabi baru melihat sebagiannya, dari situ saja saya bisa simpulkan kulasan ilmu beliau sampai saya yakin bahwa kejadian itu memang terjadi. Di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala halaman 11 garis miring 171 karya Samsuddin Az-Zahabi. Yang ketiga, karena fatwa berbeda. Ketiganya mungkin karena Imam Ibnu Hajar At-Tabari itu menampilkan dan berfatwa dengan mazhab Syafi'i. Ketika berada di Baghdad yang kebanyakan masyarakatnya saat itu bermazhab Hambali. Tentu Ibnu Hajar At-Tabari bukan orang yang bodoh dalam menentukan pilihan pendapatnya. Keilmuan beliau telah diakui oleh hampir seluruh ulama di setiap generasi. Meski beliau juga bukan maksum yang semua pilihan pendapatnya benar. Tapi di sinilah kita penting belajar bagaimana sikap kita berbeda pendapat. Disolati banyak orang sekian lama. Meski telah terjadi boikot sampai wafatnya At-Tabari, banyak kaum muslimin yang datang untuk mensolati jenazah beliau. Bahkan sampai berbulan-bulan setelah itu masih banyak orang yang datang untuk mensolatkan beliau. Ibnu Katsir menyebutkan, walamma tuwfiya ijtama'an nasu min sa'iri iqtari Baghdad wa sallu alaihi bidarihi wa dafana biha wa makatha an-nasu yataraddaduna ila qabrihi syahuran yusalluna alaihi. Kaum muslimin dari segala penjuru Baghdad datang ke rumah Imam Ibnu Jarir. Mereka mensolatkan di rumah di mana beliau dimakamkan. Ya, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah halaman 11 garis miring 167 karya Ismail Ibnu Katsir. Imam Syihabuddin Ar-Rumi Am-Hamrawi menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Udaba halaman 62441, "Wasalli ala qabrati 'addatu syuhuran layala wa naharan." Kubur Imam At-Tabari disolati sampai berbulan-bulan siang dan malam. Ada dua Abu Ja'far Ibnu Jarir, salah satunya tokoh Syiah. Dalam literatur sejarah ulama akan kita temukan dua nama Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari yang hampir mirip. Salah satunya adalah tokoh Syiah Rafidah, tapi dalam kisah di atas bukan Ibnu Jarir yang Syiah Rafidah yang mendapat boikot oleh Hanabilah. Ada satu nama yang hampir mirip dengan Ibnu Abu Ja'far At-Tabari yang kita bicarakan tadi. Bedanya dia adalah seorang Syiah Rafidah namanya Muhammad bin Jarir bin Rustum Abu Ja'far At-Tabari, wafat 411 Hijriah. Dia mengarang kitab Ar-Ruwat an Ahli Bait Al-Mustarsyid fi Al-Imamah. Ada yang mengatakan dia adalah ulamanya Syiah Imamiyah. Agar tidak keliru, Imam Zahabi menuliskan biografi Abu Ja'far At-Tabari As-Syi'i ini langsung setelah menuliskan biografinya Imam Abu Ja'far At-Tabari wafat 310 Hijriah dalam kitabnya Kitab Syiar A'lam An-Nubala halaman 11 175. Imam Ibnu Ja'far At-Tabari wafat 310 Hijriah, mujtahid mutlak bermazhab Syafi'i. Imam Tajuddin As-Subki wafat 771 Hijriah mengatakan bahwa Imam At-Tabari itu wafat 310 Hijriah adalah mujtahid mutlak. Meski begitu beliau masukkan Imam Abu Ja'far dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah sebagaimana juga Imam Ibnu Katsir. Juga masukkan beliau ke dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyin, dan juga Imam Taqiyuddin bin Qadi Suhbah memasukkan beliau ke dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Suatu ketika Imam Abu Ja'far At-Tabari pernah berkata, "Abharat fakhus Syafi'i wa uftiyat bihi bi Baghdad 10 sinin." Saya memperlihatkan fikih Syafi'i dan juga berfatwa dengannya di Baghdad selama 10 tahun. Kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra halaman 3 garis miring 120 karya Tajuddin As-Subki wafat 771 Hijriah. Bermazhab, taklid dan ta'assub. Ada 3 kata yang setidaknya sekarang ada yang salah faham. Ada kalanya salah faham atau memang tahu salah tapi tidak faham, atau malah sebenarnya salah tapi sok paham, yaitu antara bermazhab, taklid dan ta'assub. Ketiga hal ini disamakan. Kadang bermazhab rendah orang yang bermazhab atau orang yang menyampaikan hukum dari sudut pandang ulama mujtahid mazhab. Seolah digiring asumsi bahwa perpecahan umat Islam itu sebabnya ta'assub. Ta'assub itu sebabnya karena taklid. Taklid itu karena mengikuti mazhab. Dan mazhab itu mengikuti pendapat manusia saja dan tidak mengikuti dalil Al-Quran dan hadis. Memang ada yang seperti itu, ada siapa orangnya tidaklah salah disebutnya. Mudahnya seperti ini.
Bermazhab itu tidak mesti harus taklid. Sebagai bukti, Imam Ibnu At-Tabari, Imam Abu Huzaimah Asy-Syafi'i wafat 311 Hijriah, Ahmad Husain Al-Baihaqi Asy-Syafi'i wafat 458 Hijriah, Al-Hafiz Ibnu Asyakir Asy-Syafi'i 571 Hijriah wafat, Al-Hafiz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i wafat 752 Hijriah, Al-Hafiz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Al-Hafiz An-Nawawi Asy-Syafi'i wafat 676 Hijriah adalah ulama yang sudah mencapai level mujtahid, tapi mereka tetap bermazhab Syafi'i. Selanjutnya, bertaklid itu tidak mesti harus ta'assub. Bagi orang awam yang belum mempunyai cukup ilmu untuk menggali hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis, maka seharusnya bertanya kepada orang yang lebih tahu. Hanya taklid buta yang para ulama melarangnya. Taklid buta inilah yang sering disebut dengan ta'assub. Ta'assub inilah yang menjadi latar belakang gerakan Hanabilah saat itu untuk memboikot At-Tabari, untuk sekedar menjabarkan ilmunya karena dianggap ilmu dan dari Imam At-Tabari ini tidak benar, yang benar hanya dari kelompoknya saja. Memang butuh keluasan ilmu dan kelapangan dada dalam ijtihad untuk sekedar mengucapkan ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yi ghairi khata'i yahtamilus sawab. Pendapatku benar tapi ada kemungkinan salah, pendapat selainku adalah salah tapi ada kemungkinan benar.